Nah, ketika kita akan mengupload, pastikan bahwa file yang Bapak Ibu miliki adalah file PDF dengan ukuran maksimal 10 MB. Ya, jadi dicek nanti jangan sampai fotonya terlalu banyak, nanti filenya terlalu besar sehingga susah di-upload. Maksimalnya hanya 10 MB ya. Dan hanya satu file. Jadi kalau yang modul ajar dan aksi nyatanya masih terpisah, nanti disatukan Bapak Ibu. Kemudian nanti kita filenya kita pilih di sini dengan mengklik icon penjepit ini. Di sini kan ada icon penjepitnya. Nanti Bapak Ibu klik. Kemudian akan diarahkan untuk memilih file yang ada di drive Bapak Ibu atau ada di folder laptop Bapak Ibu. Yang pertama kita lakukan adalah memasukkan judulnya. Kita harus memasukkan judulnya Bapak Ibu. Judul dari jurnal pembelajaran kita. Misalnya ini saya kasih contoh. Ini contoh ya untuk inspirasi Bapak Ibu. Misalnya contohnya melaksanakan aksi nyata merancang pembelajaran berdiferensiasi. Intinya judul di sini harus menggambarkan isi file yang sudah kita upload di atas tadi. Jadi judul harus selaras dengan isi dari file aksi nyata. Jadi Bapak Ibu tolong perhatikan, jangan sampai Bapak Ibu misalnya membuat aksi nyata UBD, Understanding by Design, tapi judulnya ini lupa nanti diganti. Gara-gara lihat tutorial saya pembelajaran berdiferensiasi, lupa diganti. Bapak Ibu, padahal aksi nyata Bapak Ibu adalah Understanding by Design. Jadi ini nanti diperhatikan judul itu harus menggambarkan isi filenya. Apakah kalimatnya harus seperti ini? Ya tentu saja tidak ya. Ini hanya contoh saja. Bisa juga Bapak Ibu hanya masukkan misalnya judulnya aksi nyata merancang pembelajaran berdiferensiasi mata pelajaran bahasa Indonesia. Bisa juga begitu. Bisa disebutkan mata pelajarannya. Bisa juga disebutkan kelasnya. Ya. Jadi tergantung kreativitas Bapak Ibu. Hanya kalau saran saya kalimatnya jangan terlalu panjang. Gitu ya. Nah, setelah judul, Bapak Ibu ada deskripsi di situ. Ya, ada deskripsi. Deskripsi ini ada 2 pertanyaan seperti yang sudah saya sampaikan kemarin. Pertama, apa alasan Bapak Ibu memilih tugas tersebut sebagai aksi nyata terbaik? Maksudnya di sini kalau kita upload yang berdiferensiasi berarti tugas yang dimaksud di sini adalah rancangan pembelajaran berdiferensiasi. Apa alasan kita memilih aksi nyata ini sebagai yang terbaik dari 4 aksi nyata misalnya yang kita punya? Mungkin kita punya CRT, punya TARL, punya UBD. Nah, kemudian kita menganggap ini sebagai yang terbaik. Apa alasannya? Nah, ini contoh jawabannya Bapak Ibu. Alasan saya misalnya di sini, alasan saya memilih rancangan pembelajaran berdiferensiasi karena strategi ini memungkinkan pendidik untuk menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan belajar murid dan seterusnya. Jadi ini kalimatnya yang ada di sini, tinggal Bapak Ibu kreasikan sendiri. Ini hanya contoh. Dan ingat Bapak Ibu, pengalaman kalau kita mengerjakan PMM di pelatihan mandiri, kalau kita mengerjakan PMM di pelatihan mandiri, bagian yang sangat sensitif tidak boleh sama adalah di sini, deskripsi dan refleksi. Deskripsi dan refleksi. Jadi Bapak Ibu jangan coba-coba untuk copy paste di sini. Ya, jadi ini tidak boleh di copy paste. Ya, jangan.